Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku yang beriman, kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita sedikit berbicara tentang takwa, karena di dalam bulan puasa ini kita mempersiapkan diri berjuang untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang sudah pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini mungkin di antara kita ada yang berumur 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan sebagainya. Artinya, andai kita melaksanakan ibadah puasa ini pertama sekali pada umur 15 tahun, tentunya kita sudah melaksanakan ibadah puasa ini puluhan kali. Di dalam ayat tadi, Allah mengatakan bahwa dengan puasa itu kita bisa mencapai takwa. Ini sudah belasan kali kita melaksanakan ibadah puasa. Sudahkah kita menjadi takwa? Ataukah ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi yang sudah kita bacakan itu tidak mempunyai pengaruh apapun? Atau boleh dikatakan apakah ayat itu tidak benar? Apakah ayat itu bohong? Karena mungkin sudah puluhan kali kita melaksanakan ibadah puasa, kita mungkin belum mendapatkan contoh barang. Mana sih orang yang sudah bertakwa dengan melaksanakan ibadah puasa? Nah, kalau begitu, kita mungkin mau tahu apa itu takwa. Di dalam kamus ensiklopedia hukum Islam, takwa itu didefinisikan menjauhkan diri dari laknat Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Pertanyaannya, sudahkah kita seperti di dalam definisi itu? Atau mungkin kita bercampur-campur nih. Kita melaksanakan perintah Allah, kita juga melaksanakan larangan Allah. Nah, itu tentu semua jawaban yang paling jujur itu ada pada diri kita masing-masing. Kitalah yang paling tahu tentang diri kita. Mungkin orang lain bisa kita bohongi, bisa kita tipu dengan penampilan kita yang agamis, pakai sorban dan lain sebagainya. Sahabatku yang beriman, kita lihat orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, sama-sama rukun Islam. Puasa rukun Islam, ibadah haji juga rukun Islam. Tetapi biasanya ketika orang itu pulang dari haji, baru satu kali dia pulang dari haji, maka semuanya sudah berubah. Ada sesuatu yang baik yang dia tampilkan di dalam kehidupan keseharian. Pada itu sama-sama rukun Islam. Sahabatku yang beriman, kalau begitu, bagaimana kita melihat tanda-tanda orang yang bertakwa itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini, kata Allah, tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib.
beriman kepada yang gaib. Iman secara definisi berarti mengucapkan dengan lidah, meyakini dengan hati, dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Dan itu harus satu paket ketiga-tiganya. Kita tidak boleh memilih. Kita tidak boleh memilih satu atau di antara dua, tetapi harus ketiga-tiganya. Apabila kita hanya percaya, mengucapkan dengan lidah, meyakini dengan hati, lalu tidak melaksanakan dengan anggota tubuh, maka kita belum dikatakan sempurna imannya. Kita beriman kepada Allah. Kita ucapkan, saya beriman kepada Allah. Kita yakin dengan adanya Allah. Tetapi, sudahkah kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah? Kita percaya kepada malaikatnya Allah. Di kiri kanan kita ada malaikat. Tetapi, sudahkah kita yakin bahwa segala gerak-gerik kita, tingkah kita, semua tercatat? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun perbuatan baik dan perbuatan tidak baik itu tercatat. Jadi kita harus yakin, sehingga kita sangat hati-hati di dalam melakukan kegiatan keseharian kita di bumi Allah ini. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada keenam rukun iman itu, maka kita harus mengucapkan dengan lidah, yakin dengan hati, dan kita laksanakan. Beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Artinya kita harus melaksanakan segala yang disunnahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah, segala yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan lewat Rasulnya. Kita tidak boleh memilih, harus ketiga-tiganya dalam satu paket. Itu baru dikatakan orang yang beriman, dan itu salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kedua itu adalah wa mimma razaqna. Yang kedua adalah aqimis shalah, mendirikan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Melaksanakan salat. Nah, yang mau saya tekankan di dalam salat sini adalah, kita mungkin sudah tahu semua rukun salat, ya, dan lain sebagainya, sunat salat dan lain sebagainya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa salat ketika kita akan melaksanakannya harus menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Ketika kita sudah menutup aurat dari pusat sampai ke lutut, itu sudah sah salatnya, dan tidak ada yang bisa bantah itu. Tetapi kita harus sadari bahwa untuk salat itu tidak hanya cukup sebagai kita hanya cukup melaksanakan sesuatu yang wajib saja, menutup aurat saja. Artinya tidak hanya menutup aurat itu dari pusat sampai ke lutut. Karena kita di zaman sekarang ini, zaman yang sudah canggih, yang zaman sudah modern ini, kita tidak lagi hanya berbicara kepada rukun, tetapi sekarang kita harus berbicara pantas atau tidak. Maksudnya begini, ketika kita sholat, kita sudah menutup aurat, itu sudah sah sholatnya, dan itu tidak ada yang berani bantah. Tetapi pantaskah kita menghadap Allah hanya pakai singlet lalu sholat? Atau mungkin dinaikkan ikat kainnya sampai ke dada, digantungkan anduk di leher, lalu sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Pantaskah kita begitu menghadap Allah? Kita datang menghadap bupati, mungkin menghadap bapak camat, menghadap gubernur, atau mungkin di acara pesta kita beli baju pakaian khusus, pakaian seragam. Tetapi menghadap Allah cukup dengan singlet. Pantaskah kita untuk menghadap Allah seperti itu? Mungkin kita menghadap orang lain, menghadap ciptaan Allah, manusia,
menghadap gubernur, itu mungkin pakaian yang bagus. Lalu ketika berbicara dengan gubernur, mungkin dengan orang-orang penting yang kita anggap penting, padahal itu nggak penting, artinya tidak lebih penting daripada Allah, kita mungkin sudah mempersiapkan ini nanti yang saya sampaikan. Lalu konsentrasi, kita menghadap, konteks ace-nya itu luar biasa. Dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Konsentrasi kita, supaya tidak ada kalimat-kalimat yang salah, kita latihan dulu. Mungkin untuk berbicara dengan pejabat itu. Tetapi, adakah kita konsentrasi ketika berbicara dengan Allah? Nah, konsentrasi ini dalam fikih mungkin dikatakan dengan khusyuk dalam beribadah kepada Allah itu. Artinya kita menyadari betul apa yang kita sampaikan kepada Allah, apa yang kita mohonkan kepada Allah. Karena salat itu adalah sebuah permohonan dan kita sedang berbicara dengan yang mengabulkan segala permohonan. Kita sedang berdoa kepada yang mengabulkan segala doa. Kita sedang meminta kepada yang mengabulkan segala pinta. Lalu kita seenaknya, kita logikanya begini sajalah. Kita datang ke rumah orang ketika hari raya misalnya, bentar lagi akan Idul Fitri. Kita bersalaman dengan mereka, tetapi mereka melihat matanya kepada orang lain. Dia bicara kepada orang, oh udah sampai, oh udah ini, udah itu. Tangannya dengan kita. Tetapi dia ngomong dengan kawannya yang lain. Kita merasa dihargai enggak? Pasti kita tidak merasa dihargai. Karena kita begitu konsentrasi bersalaman dengan dia, tetapi dia ngomong dengan orang lain. Pasti kita tidak merasa dihargai. Nah, begitu kita berbicara dengan Allah, berdoa kepada Allah. Bisa saja mungkin nanti di rakaat kedua, tadi imam rakaat pertama membaca surat apa? Kita tidak ingat. Kita tidak tahu, atau mungkin kalau salat sendiri tiba-tiba sudah amin, kita lupa, tiba-tiba sudah ruku. Tadi saya sudah baca Al-Fatihah apa belum? Segitunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ciri orang yang kedua, orang yang bertakwa yang kedua adalah alladzina yu'minuna wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Kita mendirikan salat. Salat itu kebutuhan kita, kenyamanan batin kita, kebutuhan kita menghadap Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Kita sedang berbicara dengan Allah. Itu adalah sarana kita untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tidak konsentrasi, lalu kita marah, lalu kita galau ketika pinta kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita komplain kepada Allah. Engkau mengatakan ud'uni astajib lakum. Tapi saya sudah berdoa, sudah salat, Engkau tidak kabulkan doaku. Kita komplain kepada Allah. Kita tidak sadari kesalahan-kesalahan kita di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ingin semua pinta kita dikabulkan, kita tidak mau, tetapi kita tidak mau melaksanakan bagaimana tata cara adab untuk meminta. Meminta kepada orang lain saja kita punya adab. Mereka punya aturan baru dikabulkan permintaan kita, apalagi ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang beriman, kita ambil momen puasa ini, tutup aurat dengan konsentrasi penuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti baju yang bagus kita pakai pada hari raya. Ibu-ibu begitu juga. Mungkin udah bertai lalat di sini masih dipakai untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan mukena yang baru dipakai hanya untuk hari raya. Baju yang baru hanya untuk datang ke pesta, bukan datang kepada Allah. Parfum baru dipakai ketika ada acara-acara, bukan menghadap Allah. Sedangkan Allah itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada yang bersih, yang suci, yang wangi, yang cantik, yang indah. Sahabatku yang beriman, oleh karena itu mari kita di dalam bulan puasa ini kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dalam pelaksanaannya. Ciri yang ketiga kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang menafkahkan sebagian rezekinya pada jalan Allah.
Apabila kita bersedekah di dalam bulan puasa ini, satu kita berpuasa dihitung 70 kali lipat. Kita bersedekah pahalanya itu. Maka oleh karena itu, perbanyak sedekah di dalam bulan puasa ini. Ya mungkin kita ibu-ibu biasanya sebelum bulan puasa itu sudah ada arisan gula, ya, arisan minyak, arisan tepung, arisan lain-lain lah untuk persiapan puasa. Artinya sudah disiapkan agar mungkin nanti ketika memasak sudah ada bahan untuk memasak, sudah ada di dapur semuanya. Tapi pernahkah kita mempersiapkan sedekah kita? Pernahkah kita berarisan untuk sedekah? Misalnya, kalau kita arisan nih 10.000 satu hari, misalnya seperti itu, selama 30 hari. Nah nanti ketika bersafari kita datang sholat tarawih, ada celengan yang beredar, kita masukkan 10.000. Jadi itulah yang kekal. Itu yang kekal yang nanti akan membantu kita di akhirat. Tetapi anehnya, kita mungkin mempersiapkan yang lain, tetapi kita tidak mempersiapkan sedekah dalam bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, sahabatku yang beriman, ada persiapan-persiapan. Jangan hanya persiapan untuk duniawi, tapi juga persiapan untuk akhirat kita. Mungkin kita jarang mungkin ya yang ngasih 10.000, 20.000 dalam celengan. Kita mungkin masih ada yang berani memberikan sedekah itu 2.000. Kita menganggap Allah itu sama dengan orang tukang parkir. Kita ngasih, kita berhenti sebentar di pasar, lalu kita berangkat, kita berikan uang 2.000 kepada tukang parkir. Begitu juga kita sholat di rumah Allah sebentar, lalu kita berikan 2.000 ke dalam celengan. Kita masih berani. Tidak malu kita kepada Allah. Berapa banyak sudah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mobil sudah punya mungkin, rumah sudah punya. Semua properti punya, HP mahal, pakaian mahal. Tetapi kita masih berani memberikan kepada Allah itu 2.000. Untuk anak kita saja satu hari itu mungkin 10.000, 20.000 jajannya. Kita makan dengan kawan-kawan di restoran, buka puasa bersama, mungkin habis 500.000. Atau mungkin kalau kita iuran untuk buka puasa bersama 100.000. Lain lagi nanti ngopi. Habis sholat tarawih orang mungkin lebih banyak di warung kopi. Mudah-mudahan masa corona ini sudah berubah. Jadi begitu banyak yang kita habiskan untuk berbuka puasa kita saja di rumah. Itu berapa banyak kita siapkan dana untuk itu. Tetapi untuk Allah masih berani kita memberikan 2.000. Sedangkan ciri yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang menafkahkan sebagian rezekinya pada jalan Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Ada anak yatim di samping rumah kita, ada fakir miskin misalnya, ada orang yang tidak mampu, apalagi masa Covid ini orang tidak bekerja. Kita sedekahkanlah sebagian rezeki kita itu pada jalan Allah. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Oleh karena itu, sahabatku yang beriman, mari kita tingkatkan segala amal ibadah, baik amal yang bersifat mahdah maupun ghairu mahdah. Hubungan hablum minallah, hablum minan nas kita tingkatkan agar kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Sehingga firman Allah tadi itu kita tidak ragukan lagi, betul-betul kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa dengan ibadah puasa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.